أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelum kita berdoa kepada Allah dan Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb, kami tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nazal al-matar. Malam hari ini turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa semoga jadi bermanfaat. Sudah lama gak hujan dan panas hawanya. Semoga menjadi penyejuk hati kita. Dan kita harus memahami betul bahwa apa yang terjadi pada hidup kita, hujan, panas, itulah yang terbaik bagi kita versi Allah. Kita diuji dengan musibah, sakit, kelemahan, kecelakaan. Itu pasti yang terbaik untuk kita menurut Allah, bukan dalam kacamata kita. Dan pasti ada hikmah besar Allah persiapkan untuk kita dari hal tersebut. Hari Jumat lalu saya diminta untuk meruqyah seorang pengusaha muda, salah satu jamaah masjid. Sudah beberapa bulan sakit, berobat ke dokter, ke rumah sakit kemana-mana, gak ditemukan sakitnya apa. Normal semua. Akhirnya dia pergi ke para nggak normal. Dukun. Katanya kiai. Dan katanya punya karomah. Sehingga dia memberikan saran, Anda ditempeli jin kakek tua. Kemudian diberikan beberapa amal-amal, syal-syal, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kemudian minta tolong saya untuk ruqyah. Dalam pengalaman kami dalam ruqyah, 90% orang yang terkena gangguan jin itu awalnya bukan karena jin, tetapi lebih ke psikologis, tekanan batin, ada luka dalam hati yang lama nggak sembuh, ada inner child, pola pengasuhan yang salah dari orang tua. Kemudian ada juga kasus karena pembulian, dia merasa dendam marah, atau karena lagi terguncang hatinya, misalnya perempuan, makanya biasanya yang bermasalah tentang gangguan jin itu perempuan. Nah, berawal dari sekolah kemudian baru jin masuk. Karena waktu itu jiwa lagi kosong, iman lagi melemah, ketika guncangan-guncangan yang luar biasa dari berbagai masalah. Maka saya biasanya ketika diminta ruqyah, yang saya pertama kali yang saya kali korek adalah apa masalah utama yang dihadapi. Jin itu tidak akan bisa mengganggu, tidak akan bisa menguasai ketika iman seseorang tersebut kuat, harus dipahami. Sehingga kalaupun berobat kemana-mana, ruqyah terus menerus, tapi imannya masih lemah, jadi kan kembali lagi. Ibarat kita sakit, obat itu dia hanya bisa mengobati sementara.
Yang bisa menyembuhkan adalah sistem imun tubuhnya diperkuat. Maka saya selalu pesankan kepada orang yang minta diruqyah, perkuat benteng tubuh, benteng diri, keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena akar masalahnya bisa diawali dengan masalah-masalah yang menghimpit, finansial, ekonomi, perbuatan pasangan, percintaan, biasanya perempuan, baru jin bisa masuk. Selama iman kita kuat, insya Allah jin tidak akan bisa masuk. Setelah saya ruqyah, kemudian dia bereaksi. Lalu saya tekankan kalau bisa ruqyah mandiri. Maka saya berikan beberapa kaidah dalam ruqyah mandiri. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayat Kursi. Kemudian saya berikan daun bidara. Kan di depan rumah saya kan banyak bidara. Saya banyak minum 5-7 lembar dengan air panas, minum setiap hari untuk mengusir jin. Saya pesan kepada istrinya, ya sabar Mbak, suami jenengan lagi bermasalah di psikologisnya. Kalau saya lebih melihat ke psikologis, jin itu tidak akan kuat, tidak akan bisa menguasai selama iman seorang itu kuat. Karena yang saya ruqyah itu sampai mengatakan apa Allah itu nggak benar dua saya. Saya kok nggak sembuh sakitnya, lama sakitnya, sampai kursi. Apakah Allah nggak sayang sama saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dilontarkan. Tapi kita semua bahwa ketika psikologis orang kena, ya kan timbul pertanyaan itu. Kalau takut lama, nggak sembuh-sembuh, sudah kesana kemari, segala medis, itu nggak ada masalah dia, sehat semua, kita di check up semua, nggak ada masalah. Tetapi yang perlu diingat ketika kita menghadapi jin, yang pertama kita harus yakin bahwa kita lebih kuat daripada dia. Yang kedua, jangan pernah turuti apapun yang jin minta. Ketika dia bereaksi, minta yang bilang ini, itu, saya akan keluar. Kalau kita menuruti dia, kalah kita. Maka jangan sampai menuruti apa yang dia minta. Paksa, kalau nggak keluar, bakar. Lihat kursi dia terbakar. Baik, malam ini kita akan masuk At-Takatsur ayat yang kedua. Baik, kita akan murajaah drama Muratal Nahawat. Singkatan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abaka. Aba, aba, abaka. Aba, aba, abaka. Aba, aba, abaka. Aba, abaka, aba. Kita mulai dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Nada satu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada dua datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nada tiga turun. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kembali ke nada satu naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada dua datar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nada tiga turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Surah Al-Humazah. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Pak Gul. Wailul likulli humazatin lumazah. Nada dua datar. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Pak Yusuf. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nada tiga turun. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Pak Surah. Yahsabu anna malahu ahlada. Bunyinya pendek. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu Bantu dari yahsabu Yahsabu anna malahu ahlada. Kembali ke nada satu
Naik. Kalla layunbadanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة Taufiq. كلا لينبذن في الحطمة Nada dua datar. Wa ma adraka mal hutamah. وما أدراك ما الحطمة Maslikan. Nada tiga turun. Narullahil muqadah. نار الله الموقدة نار الله الموقدة. Kembali ke nada satu naik. Allati tattali'u 'alal af'idah. الذي تطلع على الأفئدة Pak Yanto. التي تطلع على الأفئدة. Nada dua datar. Innaha 'alaihim muqsadah. إنا عليهم مؤصدة. Pak Bari. إنها عليهم مؤصدة. Nada tiga turun. Fi 'amadin mumaddadah. في عمد ممددة. Pak Juningan. في عمد ممددة. Surah Al-Asr. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Nada satu naik. Wal asr. والعصر Pak Nur Ali. والعصر. Nada dua datar. Innal insana lafi khusr. إن الإنسان لفي خسر. Pak Yuli. Saja panjang. Innal insana lafi khusr. Nada pendek. Innal insana lafi khusr. Kemudian nada tiga turun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak Baryon.
illalladzina amanu mus solihat wa tawassaw bis sabr. Kemudian surah At-Takatsur dari 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu naik. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Maksud Alhaakumut takatsur. baik, kita masuk malam hari ini surah At-Takatsur ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua dari surah At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maqabir, jamak dari maqbar. Baik, kita akan bahas dari kajian telaah bahasa Arab. Yang pertama ada huruf ghayah, hatta. Termasuk huruf yang menunjukkan batas akhir suatu perbuatan atau keadaan, sampai, hingga. Dalam konteks ayat ini menunjukkan bahwa perlombaan dalam memperbanyak harta, at-takatsur, memperbanyak, berlangsung terus menerus hingga batas akhir, yaitu al-maut, kematian. Maknanya mana hatta itu hingga, sampai, atau sampai akhirnya, hatta. Kemudian fi'il madhi, zurtum, bentuk lampau dari kata zaro. Zaro itu mengunjungi. Yang sering kita pakai ziarah. Jadi ziarah itu berkunjung, bukan ke Makkah. Jadi kalau di negeri Arab yang namanya ziarah, dia ke teman ziarah. Wisata bertamu ke Pak Sugeng itu namanya ziarah. Kalau silaturahim itu ada hubungan darah, maka dinamakan silah ar-rahim. Ada hubungan kerabat darah, itu baru silaturahim yang benar, memenuhi benar. Tapi kalau sesama jamaah namanya ziarah. Nah di Indonesia khusus yang kuburan ziarah. Secara umum ziarah namanya kita ke teman, ke sahabat, tetangga, ya ziarah. Bukan hanya ke makam saja. Nah kalau ada hubungan kerabat darah baru namanya silaturahim. Ya Allah, sekarang di Indonesia silaturahim umum, ke tetangga, ke semua namanya silaturahim. Tapi kalau kita ambil dari sisi bahasa dan yang benar pemahamannya, silaturahim yang harus ada hubungan kerabat, ya, satu terang, sehingga ada hubungan darah. Zurtum, kalian telah mengunjungi. Ada tum berarti mengandung kata ganti antum, kalian telah mengunjungi. Ada muttasil, dhamir muttasil wawul jamaah, itu tum, kalian. Dan penggunaan fi'il madhi, kata kerja untuk lampau, di sini menunjukkan bahwa peristiwa mengunjungi kuburan adalah keniscayaan, kepastian yang pasti terjadi. Nah, secara balaghah, penggunaan kata mengunjungi, ziarah,
untuk kematian menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat tinggal abadi, melainkan persinggahan sementara. Maka menggunakan ziarah, mengunjungi. Kemudian di sini ada maf'ul bi, dalam bahasa kita objek. Maqabira. Dan objek dalam kaidah bahasa Arab yang mansub. Dan ciri asli dari mansub adalah fathah di akhir. Maka maqabira, dia fathah di akhir, dia sebagai maf'ul. Dalam kaidah bahasa Arab, maf'ul harokat terakhirnya adalah fathah. Itu ciri utama dari maf'ul. Maqabir merupakan jamak dari maqbarah. Bukan maqam. Maqam Ibrahim itu bukan makam Ibrahim. Qama yaqumu, tempat berdiri. Jadi maqam Ibrahim tempat berdiri, tempat pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun, meletakkan Ka'bah. Bukan makam dalam persepsi kita. Maqam Ibrahim berarti bukan makam enggak, makom, jadi tempat berdirinya dari kata qoma yaku. Nah, kuburan makam makbar jamaknya maqabir, dibaca fathahnya sebagai objek dalam kaidah bahasa menggunakan maf'ul, menunjukkan tempat dikuburkannya manusia, simbol akhir dari kehidupan manusia. Nah, pemilihan bentuk jamak maqabir menunjukkan bahwa ini berlaku umum untuk semua manusia tanpa kecuali. Semua akan masuk kuburan. Baik, kita masuk ke kata yang pertama, hatta, dan tak bertasydid pastikan ada nabroh, penekanan. Hatta, dan dia maqtabi, dibaca dua harokat, hatta. Bagaimana huruf ha dari tengah tenggorokan, ha. Ta, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas, ta. Dan dia tarkik tipis, ta, hatta. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Hatta. Kemudian kata berikutnya, zurtumul maqabir. Perhatikan ra sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelum dhammah wajib dibaca tafkhim tebal. Zu. Tebalkan. Kemudian di sini ada lam sukun. Lam sukun punya sifat baini atau tawassut, sedikit alirkan. Zurtumul ma, sedikit alirkan. Kemudian di sini ada ra di akhir ayat, maka dia sukun, dan sebelumnya kasroh, maka dia dibaca tarkik tipis. Maqadir, bir. Jangan tebalkan bio, jangan. Dia punya tarkik tipis. Maqadir. Untuk menipiskan maka senyumkan. Maqadir, bir. Tipiskan. Jangan tebalkan bio, dir, tipiskan. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf za. Ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Za. Ingat, za punya sifat sofil. Desis. Za. Zu. Za. Zu. Zi.
Kemudian ra, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra. Dia punya sifat takrir, getaran. Ra, tapi getarannya hanya satu kali saja, jangan berlebihan. Kemudian dalam konteks ayat ini, ra-nya sebelumnya dhamma, maka dibaca tebal, zu. Kemudian di akhir ayat ada ra juga sebelumnya kasrah, maka wajib dibaca tipis tarqiq. Dir, maqadir, dir. Entah sudah kita bahas mim, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan disertai gunnah. Ma, mi, mo. Lam dari dua gusi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Zurtumul, sedikit alirkan karena dia punya sifat bainiyah. Zurtumul ma, zurtumul ma. Kemudian qaf, pangkal lidah. Qaf. Ba sama dengan mim, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan. Ba. Dan dia termasuk huruf tarqiq tipis, maka ditipiskan, jangan ba tipiskan. Baik, kita praktekkan. Ingat, ra yang pertama dibaca tebal, su. Ra terakhir dibaca tipis, dir, dir. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Zurtumul maqadir, Zurtumul maqabir, zurtumul maqadir. Zurtumul maqabir. Kita bukan dengan ayat dan kata sebelumnya. Hatta zurtumul maqadir. Hatta zurtumul maqabir. Maksud Zurtumul maqabir. qafnya dua harokat saja, maqadir. Jadi Zurtumul maqabir. Pak Baryo, Hatta zurtumul maqabir. Pak Yuli, maqadir ditipiskan. Jangan tebal bil, ditipiskan. Pak Nur Ali, Hatta zurtumul maqabir. Pak Jubingan, Hatta zurtumul maqabir. Pak Barin, Hatta zurtumul maqabir. Pak Yanto, Hatta zurtumul maqabir. Pak Marjono, Hatta zurtumul maqabir. Mas Lingga, Hatta zurtumul maqabir. Pak Taufik, Hatta zurtumul maqabir. Pak Suroto, Hatta zurtumul maqabir. Pak Yusuf, Hatta zurtumul maqabir. Pak Gun. Hatta zurtumul maqabir. Kita ulang, dengarkan dan ulangi. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Jadi dengan ingat untuk roh pertama tebalkan zu, kemudian roh terakhir tipiskan maqadir. Kita akan tadabbur pelajaran dari ayat yang kedua dari surah At-Takatsur. Yang pertama ialah kritik terhadap gaya hidup materialistik di sepanjang zaman. Ayat ini melanjutkan teguran dari ayat sebelumnya bahwa manusia sering terjebak dalam perlombaan memperbanyak harta dan kemewahan dunia. At-Takatsur.
Nah, salah satu ciri-ciri hari akhir kiamat berlomba-lomba dalam bermegah-megahan bangunan. Dan kalau lihat sekarang di desa-desa kampung-kampung luar biasa, bangunannya megah-megah. Di kampung istri saya yang gunung itu kelihatan banget megah-megah sekarang. Ya kayak di kota yang bersama bangunan-bangunannya. Dan luar biasa bangga dengan perlombaan seperti itu. Dan perlombaan ini tidak berhenti, bahkan terus berlangsung hingga ajal menjemput. Mobil satu masih kurang, 2, 3, garisnya penuh dengan mobil, dan mobilnya gak main-main, mobil bewak. Kalau kita mobil-mobilan, masih lumayan. Yang kedua, makna mengunjungi kuburan. Ini unik. Allah menggunakan kata ziarah, mengunjungi. Nah, penggunaan kata zurtu, mengunjungi, bukan mati atau bukan al-maut. Allah nggak menggunakan kata al-maut, kematian, tapi mengunjungi atau dikuburkan, menunjukkan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kuburan hanyalah tempat singgah sementara sebelum menuju kehidupan akhirat. Dan ini adalah isyarat halus bahwa kehidupan setelah mati adalah nyata dan harus dipersiapkan. Siap gak siap? Harus dipersiapkan. Bisa jadi saya duluan, bapak-bapak duluan, Allah alam, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, kematian sebagai titik balik. Ayat ini mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan merenung, refleksi, muhasabah. Apakah kesibukan dunia telah membuat kita lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya, ibadah? Kematian adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas dan harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai abadi, akhirat, lillah, hanya berharap ridha Allah. Kemudian apa yang dapat diambil? Yang pertama, dunia bukan tujuan akhir. Kita hanya pengunjung, tamu di dunia. Dan bahkan kuburan pun bukan tempat tinggal abadi. Sementara, singgah sementara saja. Yang kedua, kematian adalah transisi, bukan akhir. Dan ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan berlanjut setelah kematian. Dan persiapan menuju akhirat sangat penting. Yang ketiga, prioritaskan kehidupan yang bermakna. Maka jangan sampai kehidupan dunia membuat kita lalai dari ibadah, amal, dan persiapan akhirat. Yang keempat, keindahan bahasa Al-Quran. Masya Allah. Pembelian kata zurtu, kalian mengunjungi, menunjukkan kelembutan sekaligus kedalaman makna spiritual yang mengajak kepada refleksi, muhasabah, bukan sekedar informasi. Alhamdulillah. Tetap dengan bacaan alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum